Halo semuanya, selamat datang di Nestor Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengerjakan soal uji kompetensi paket 4, di mana aplikasi yang diminta pada soal kali ini adalah aplikasi kasir. Nah, pada aplikasi kasir ini, untuk daftar peralatan yang digunakan sama dengan paket yang lain, mungkin nanti bisa dibaca lebih lanjutnya. Kemudian untuk fitur yang diminta adalah yang pertama, ada dua user, yaitu admin dan petugas, di mana masing-masing fiturnya adalah bisa login, logout, registrasi, bisa melakukan pendataan barang, pembelian, serta melihat stok barang. Kemudian untuk YARD-nya, di sini ada tabel pelanggan, ada tabel penjualan, tabel detail penjualan, dan tabel produk. Tapi di sini ada yang tidak ada, yaitu tabel untuk usernya. Karena di sini kan ada user admin dan petugas, berarti kita harus buat tabel usernya. Nah, di sini belum ada, kita tambahkan 1, berarti nanti akan ada 5 tabel. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasi atau pembuatan aplikasinya, biasanya saya akan menjelaskan tentang software apa saja yang akan digunakan, yaitu di sini ada SAM untuk sebagai web server lokal, kemudian Chrome sebagai web browser, dan Visual Studio Code untuk text editornya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi lain yang sejenis, sangat diperbolehkan. Dan untuk pemakaiannya disesuaikan. Langsung saja kita start untuk SAM-nya. Oke, di sini kita start Apache dan MySQL-nya. Oke, jika sudah, langsung saja kita buka browser. Lalu kita akan buat database-nya. Buka saja localhost/phpMyAdmin. Nah, untuk database-nya di sini karena aplikasinya diberi nama aplikasi kasir, berarti kita coba untuk database-nya kita beri nama UKK kasir. Oke, kita create terlebih dahulu. Kemudian untuk tabel, kita buat tabel pelanggan terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan beberapa kolom yang ada di sini, tapi namanya tidak sama persis karena untuk memudahkan kita menulis nanti di codingnya. Jadi ya hampir sama, tapi penulisannya tidak sama. Oke, yang pertama ada pelanggan. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti pelanggan ada 4 kolom. Yang pertama saya ada ID pelanggan. Kemudian ada nama pelanggan. Kemudian ada alamat. Lalu ada nomor telepon. Di sini saya buat varchar, alamat teks, nama pelanggan juga varchar. Saya buat 255. Kemudian untuk ID-nya saya buat auto increment dan indeksnya primary. Kemudian seasonnya saya centang 0. Oke, saya save. Kemudian klik tabel, maksud saya database kasir. Kemudian di sini saya buat tabel untuk penjualan. Ada 1, 2, 3, 4 juga. Berarti penjualan di sini ada 4 kolom. Di mana yang pertama ID penjualan, yang kedua saya masukkan tanggal penjualan. Lalu di sini ada total harga dan ID pelanggan. Dan ID pelanggan. Nah, di sini tanggal penjualan saya simpan sebagai date, total harga integer, dan ID pelanggan integer. Oke, ini yang pertama saya centang primary dan auto increment. Kemudian sisanya saya centang 0. Oke, kita klik database kasir lagi. Lalu di sini ada detail penjualan. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada detail penjualan. Kolomnya ada 5. Di sini ada detail, kemudian penjualan, ID detail, kemudian ID penjualan, lalu ada ID produk, kemudian ada jumlah produk dan subtotal.
subtotal. Oke. Di sini saya buat integer semuanya. Kemudian auto increment-nya untuk yang ID detail dan primary indeksnya. Sisanya saya centang 0. Oke. Kemudian ke klik table atau database kasir lagi, lalu kita akan buat tabel untuk produk 1, 2, 3, 4 juga. Produk, ID produk, kemudian nama produk, lalu ada harga dan stok. Oke, nama produk saya buat varchar, harganya integer, dan stoknya integer juga. Ini saya centang auto increment untuk primary ID produknya, sisanya saya centang 0. Oke, saya save. Oh, ini lengthnya belum saya isi. Jadi 255. Oke. Saya simpan. Di sini sudah ada detail penjualan, pelanggan, penjualan produk, dan satu lagi saya akan buat user. User di sini saya akan isi nama, kemudian username, password, dan level. Berarti ada 4 kolom plus 1 ID, berarti ada 5. Yang pertama saya buat ID user, kemudian nama, lalu username, password, dan level. Level ini untuk memisahkan dia sebagai admin atau sebagai petugas. Nama di sini saya buat varchar, username varchar, password varchar, level saya buat 6. Oke, 6 di sini pilihannya adalah admin dan petugas. Lalu varcharnya saya setting 255, 255, dan 255. Untuk ID user saya setting auto increment. Lalu sisanya saya centang 0. Oke, lalu saya save. Nah, berikut adalah database untuk aplikasi kasir kita. Selanjutnya, setelah database selesai, kita akan buat tampilannya. Jadi, di sini sudah disediakan beberapa resource seperti PHP Framework, JavaScript, image, dokumentasi, dan lain-lain. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan template adminnya. Dan di sini saya gunakan template SB admin. Jadi, kalau misalnya kalian yang melihat video ini tidak punya resource-nya, langsung saja cari di Google SB admin. Nanti akan muncul pertama kali. Misalnya SB admin. Nah, ini bisa SB admin 2 atau SB admin 1. Nah, ini kalian klik saja. Kemudian langsung download aja. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, dari SB admin 1 ini, kita ada folder dist, nanti berisi halaman, dan aset yang dibutuhkan. Oke, langsung saja, sumnya sudah hidup, kita akan buat aplikasinya. Kita buka di C, kemudian sum, lalu htdoc, kita buat folder baru, new folder, kita beri nama UKK kasir. Oke, setelah itu sudah buat UKK kasir, selanjutnya kita buka soal UKK, dan di template admin tadi kita copy bagian dist, aset, css, js, dan indeks HTML ya. Kita copy lalu paste ke UKK kasir. Setelah sudah di copy templatenya, selanjutnya kita buka Visual Studio Code untuk melakukan coding. Oke, kita buka file, lalu open folder. Nah, di sini ada UKK kasir. Kalian select folder. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi yang akan kita buat. Oke, untuk indeks HTML-nya kita rename saja jadi PHP. Oke, kita save. Lalu kita buka di browser. Tadi karena lokasi foldernya localhost UKK kasir, jadi kita juga alamatnya localhost/UKK kasir. Nah, ini adalah tampilan awalnya sesuai dengan template yang kita gunakan. Oke,
untuk dashboardnya kita ganti jadi aplikasi kasir. Lalu di start bootstrapnya di dashboard, maksud saya kita cari start bootstrap ini yang atas, kita ganti jadi aplikasi kasir. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, seperti ini tampilannya. Tahap pertama untuk pembuatan aplikasi, pasti kita harus menghubungkan aplikasi kita dengan database. Kita buat file baru dengan nama koneksi.php. Nah, file koneksi ini kita gunakan untuk menghubungkan aplikasi kita dengan database. Nah, kodenya adalah $koneksi sama dengan MySQL connect. Localhost, itu host yang kita gunakan. Kemudian username-nya root. Passwordnya kita buat kosong karena default password dari sumnya adalah kosong. Dan database-nya kita masukkan UKK kasir. Oke, setelah koneksi selesai, lalu di yang paling atas kita akan include koneksinya, koneksi.php. Oke, jika sudah kita simpan dan kita refresh. Nah, jika tidak ada error, maka koneksi kita berhasil.